Wasifatu dan adapun sifat ma'al mausufi bersama lafat yang disifati, kasyai'il seperti suatu lafat, al-wahidi yang satu. Wa kadzalika maka demikian pula halnya al-istisna'u istisna pengecualian ya, ma'al mustasna minhu dengan lafat yang menjadi mustasna minhunya, yang lafat yang diistisnakan, lafat yang dikecualikan, kasyai'il wahidi seperti sesuatu yang menjadi satu ya. Berhubung Quran itu berbahasa Arab, maka mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus bersentuhan dengan bahasa Arab lah. Baginda Nabi bersabda, cintailah Arab itu karena dua. Satu, karena aku lahir dari bangsa Arab. Kedua, karena Quran berbahasa Arab. Tapi kalau adat budaya Arab yang jelek, misalnya tari perut, minum minuman keras, homer segala macam di zaman jahiliyah misalnya gitu ya, nah, itu kan nggak usah diikuti ya. Ilmu itu dengan sanad belajar. Makanya ulama-ulama itu bilang, kalau tanpa ada sanad ilmu, tanpa ada nasab ilmu, nggak ada runtutan belajar, niscaya orang bodoh akan gampang berfatwa. Maka niscaya orang-orang akan berkata semau dia, sekehendak dia gitu. Makanya ulama mengeluarkan berbagai kitab yang kita tinggal mau apa enggak mempelajarinya. Ya dalam bahasa Indonesia disebutnya sifat. Nah, lafaz Ar-Rahman itu menjelaskan sifatnya Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Saya beri pakai bahasa Indonesia ya. Bapak Haji Wagimin, orang yang baik hati telah datang. Orang yang baik hati itu kan sifatnya Haji Wagimin, ya kan? Seandainya lafaz orang yang baik hatinya dihilangin, kita masih bisa paham. Bapak Haji Wagimin telah datang, bisa kita paham. Tapi kalau cuma sifatnya yang disebutin, orang yang baik telah datang, nggak disebutin Pak Haji Wagiminnya, namanya nggak disebutin, orang yang baik telah datang. Paham nggak kita siapa yang datang? Enggak. Paham ya, begitu ya. Lafaz sirotol ladina berarti ada hubungannya dengan lafaz sirotol mustaqim. Ya. Sirotol ladina anta alaihim, orang yang diberikan jalan nikmatnya Allah. Tapi kan ada yang dapat nikmat terus dia senang, dia syukur. Ada yang dia dapat nikmat masih bergerutu, kufur pada Allah. Nah makanya dipertegas, bayrul maghdub, bukan jalannya orang yang kau benci. Dan juga walat dolin, bukan jalan orang yang sesat. Tapi ada yang ketiga, nah ini yang kita harapin. Bukan cuma dapat nikmat, tapi juga bersyukur. Dan kemudian apa-apa yang dimilikinya itu menjadi wasilah, dijadikan perantara untuk mendekatkan pada Allah, menjadikan nikmat tersebut sebagai fasilitas atau wasilah beribadah kepada Allah. Ya, Bapak sholat Fatihahnya yang benar, Allahu Akbar, habis baca Allah Akbar kabiro atau Allahumma baik-baik misalnya, baca yang benar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Termasuk kalau Bapak jadi MC, barangkali di antara Bapak yang jadi MC pembawa acara, kita mulai acara ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, baca yang benar, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi panjang. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kan panjang semua kan? Iya kan? Anak TK udah tahu Bismillahirrahmanirrahim ini panjang. Dan tadi kebanyakan sekarang MC main cepet-cepet aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kan? Itu cuma ada di Indonesia, Pak. Cuma ada di Indonesia. Di Arab nggak ada orang yang baca kayak gitu. Makanya orang Arab kayak Indonesia bingung. Bisa aja orang Indonesia bingung. Saking pasirnya belajar gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Nah, kemarin kan kita melajarin dalil yang pertama, masih terkait dengan bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, yang mana lafadz siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladhdallin itu adalah 1 ayat, yaitu ayat ke-7. Nah, pada pendapat yang pertama kemarin kita belajar alasannya, yaitu karena adanya hubungan antara lafadz siratal ladzina an'amta alaihim dengan lafadz ayat ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang alasan yang kedua. Asani, adapun yang kedua, inna, sesungguhnya kita, idza ja'alna, jika menjadikan kita, qaulahu, akan qaulnya Allah atau firmannya Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim, lafadz ghairil maghdubi alaihim, ibtida'a ayatin, akan awal permulaannya ayat, faqad ja'alna, maka akan menjadikan kita awalal ayatin, awal ayat itu lafdu ghairi, lafadz ghairi. Jadi seandainya kita pecah siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim ayat ke-8, maka nanti konsekuensinya lafadz ghairi, ya, ghairil maghdub ayat ke-8 menjadi awal kalimat. Ya, wa hadzal lafdu, dan adapun lafadz ini imma, ada kalanya dia, ayyakuna, adanya dia itu sifatun, menjadi sifat, lima qablahu, 5 kepada sesuatu, maksudnya lafadz qablahu yang sebelumnya, au istisnaun, atau menjadi istisna. Istisna itu pengecualian, ya, bisa menggunakan lafadz illa, kecuali, seperti lafadz la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Nah, itu namanya istisna, ya. Di ayat Fatihah ada juga istisna ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, ya, kalau pakai istisna. Amma, dari lafadz qablahu yang sebelumnya, wasifatu, dan adapun sifat, ma'al mausufi, bersama lafadz yang disifati, kasyai'il, seperti suatu lafadz, al-wahidi, yang satu. Wa kadzalika, maka demikian pula halnya, al istisna'u, istisna, pengecualian, ya, ma'al mustasna minhu, dengan lafadz yang menjadi mustasna minhunya, yang lafadz yang diistisnakan, lafadz yang dikecualikan, kasyai'il wahidi, seperti sesuatu yang menjadi satu. Wa iqa'ul fasli, dan adapun melakukan pemisahan atau pemutusan, bainahuma, antara keduanya, itu ala khilafi dalilin, ya, bertentangan dengan dalil atau bertentangan secara lugah bahasa, gitu. Amma idza ja'alna, sedangkan adapun jika kita menjadikan qaulahu, akan firmannya Allah Ta'ala, siratal ladzina an'amta alaihim, lafadz siratal ladzina an'amta alaihim, lafadz ayat ke-7, ya, lahir, ila akhiri surati, sampai akhirnya surah, sampai waladhdallin maksudnya, itu ayatun, ayat, wahidatun, yang satu. Kalau kita jadiin itu semua satu ayat, dari siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladhdallin, ya, kunna, maka adalah kita, maksudnya kita ini yang menganggap itu satu ayat, qad ja'alna, maka telah menjadikannya kita, al mausufu, sebagai lafadz yang mausuf, lafadz yang disifati, ma'as sifati, bersama sifatnya, wal mustasna, dan lafadz mustasna, ma'al mustasna minhu, dengan mustasna minhunya, alaman, menjadi
kalam ya menjadi satu kalimat wahidan yang satu ya, jadi susunan kata yang menjadi satu kalam itu. Wa ayatan dan menjadi ayat wahidatan yang juga satu. Berarti jelas itu satu ayat. Wadalika dan adapun hal tersebut itu akrobu lebih dekat ila dalili kepada dalil secara lughah bahasa Arab. Paham ya? Paham nggak? Paham? Kalau paham udah saya lanjut lagi nih, nggak usah dijelasin. Bingung ya? Alhamdulillah. Cirinya manusia itu bingung, Mbak. Ya, cirinya manusia awam seperti kita adalah bingung, nggak tahu itu. Kalau yang nggak bingung itu malaikat. Malaikat disuruh cabut nyawa, cabut, kagak pakai salah. Nah, berarti alhamdulillah kita masih manusia. Ya, kalau kagak bingung, kagak salah itu nabi. Berarti kan kita masih manusia. Alhamdulillah berarti kita bukan nabi, gitu ya. Jadi nggak ada kemungkinan di antara bapak-bapak nih bakal ngaku jadi nabi, ya kan? Ya, kesimpulannya gitu. Nah baik, kita bahas yang kedua nih. Ya. Berhubung Quran itu berbahasa Arab, maka mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus bersentuhan dengan bahasa Arab, Pak. Baginda Nabi bersabda, cintailah Arab itu karena dua. Satu, karena aku lahir dari bangsa Arab. Kedua, karena Quran berbahasa Arab. Tapi kalau adat budaya Arab yang jelek, misalnya tari perut, tahu tari perut? Tahu? Udah pernah lihat? Oh belum, udah pernah lihat. Nah, itu kagak bisa diikuti, ya. Kan ada budaya-budaya yang jelek, ya, minum minuman keras, homer segala macam di zaman jahiliyah misalnya gitu ya. Nah itu enggak. Tapi Nabi jelas ya mengatakan cintailah Arab itu karena dua. Satu, karena aku dari bangsa Arab, Nabi dari bangsa Arab, diambil dari bangsa terpilih, dari bangsa-bangsa yang ada saat itu ya. Ada Persia, ada Romawi, ada Yunani, Cina, macam-macam. Dipilihlah oleh Allah bangsa Arab. Dari bangsa Arab dipilih lagi, bahasa kita disortir, ya, difilter, ya, dipilihlah sukunya suku Quraisy, gitu. Dipilih lagi Bani Hashim, ya. Nah itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita disuruh mencintai Arab karena beliau dari bangsa Arab. Terus yang kedua, kita disuruh senang sama Arab karena Al-Quran berbahasa Arab. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kalau bapak pengen bisa Quran harus bisa bahasa Arab. Walaupun cuma baca, apalagi belajar memahami. Ya, ini sekalian sambil ngegugurin kesombongan kita ya. Niat ngaji itu diantaranya adalah untuk ngegugurin kesombongan kita. Karena kita selama ini terlalu sombong, terlalu angkuh. Emang kalau kita baca Quran terjemah, Bapak punya Quran terjemah, baca bisa. Tahu artinya, orang ada tulisannya. Tapi apakah paham? Nah ini, apakah sesuai dengan pemahaman yang Allah maksud? Apakah sesuai dengan ajaran Nabi? Nah ini yang tanda tanya nih. Kalau buka terjemahnya ada artinya bisa dibaca, gampang. Ya, anak kecil juga bisa. Apalagi sekarang Quran terjemah kan udah banyak ya. Bahkan terjemah perkata nih. Ihdina artinya kami memohon petunjuk misalnya ya. Sirotol, jalan mustaqim yang lurus, itu udah ada sekarang. Gampang itu. Kalau cuma mau terjemah. Ya, tapi al ilmu bin nasab. Ilmu itu dengan nasab. Al ilmu bisana bitta'allum. Ilmu itu dengan sanad belajar. Makanya ulama-ulama itu bilang, kalau tanpa ada sanad ilmu, tanpa ada nasab ilmu, nggak ada runtutan belajar, niscaya orang bodoh akan gampang berfatwa. Kalau tanpa ada sanad ilmu, nasab ilmu, maka niscaya orang-orang akan berkata semau dia, sekehendak dia. Gitu. Makanya ulama mengeluarkan berbagai kitab yang kita tinggal mau apa enggak mempelajarinya. Termasuk di dalamnya adalah kitab-kitab tafsir. Nah, ya dalam hal ini kita mempelajari di antara kitab tafsir yang dikeluarkan oleh ulama, yaitu tafsir Al-Fatihah. Nah, kembali kepada poin yang kedua, ya. Saya tadi ambil prolog dulu ya, mukadimah seperti itu. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita sedikit banyak harus bisa bahasa Arab. Mohon maaf nih ya, ini pengalaman soalnya.
Saya kan ngajar emak-emak juga, kadang-kadang emak-emak bingung, Pak Ustadz mau pakai bahasa Arab segala gitu. Padahal kita lagi belajar Quran. Lah Quran bahasa Arab bukan? Bahasa Arab bukan? Sepakat ya? Bukan bahasa Jawa ya? Bukan bahasa Sunda ya? Bukan bahasa Batak, bukan bahasa Padang, bukan bahasa Betawi. Sepakat kita Quran bahasa Arab. Makanya mau nggak mau kita harus juga belajar bahasa Arab. Walaupun mungkin nggak sedalam ulama-ulama, ya nggak sedalam para mujtahid, nggak sedalam para kiai, para habaib, para ustadz. Ya, kita mah yang dasar-dasar aja. Makanya saya juga nggak mau ngelebar sampai jauh-jauh ya. Saya mencoba mengetengahkan kepada Bapak dengan durasi yang singkat ini, mudah-mudahan bisa paham dan menambah ilmu tentang lafadz di Fatihah. Ya, kenapa kok jumhur ulama ya mayoritas ulama sepakat bahwa Fatihah itu 7 ayat. Walaupun kalau kita kembali ke bahasan kemarin, ada beberapa ulama yang berpendapat jumlahnya bukan 7 tapi 8. Jadi lafadz ghairil maghdubinya itu ayat ke-8. Nah, kalau perjumpaan sebelumnya kita bahas bahwa alasan pertama itu secara singkat aja adalah lafadz siratal ladzina an'amta 'alaihim ini itu masuk atau berkaitan dengan ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina kalau kita artiin, Bang, tunjukilah kami as-sirata kepada jalan al-mustaqim yang lurus. Kalau kita pakai terjemah bebas ya. Nah, makanya timbul pertanyaan, terus jalan yang lurus itu apa? Dijelaskan dengan ayat ke-7, siratal ladzina an'amta, terus ya sampai walad dolin. Jadi artinya ayat ke-7 nggak bakal bisa berdiri tanpa ada ayat ke-6. Ya kan? Seandainya nih, ya, kita baca ayat sebelumnya nih ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Lalu seandainya ayat ke-6-nya nggak ada, ihdinas siratal mustaqimnya nggak ada. Hanya kepada Engkaulah ya Allah hamba menyembah dan hanya kepada Engkaulah hamba minta pertolongan. Lalu langsung ke ayat ke-7, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Kira-kira nyambung nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Makanya harus ada ayat ke-6. Ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, supaya menyambungkan jalan lurus itu apa maksudnya? Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat an'amta 'alaihim kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, walad dolin, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Nah, sekarang kita bahas secara bahasa Arabnya. Kalau tadi secara makna, ya, secara arti, ya, dan makna dalam bahasa Arab ya arti sama aja. Nah, sekarang kita bahas secara bahasa Arabnya. Disebutin di tafsir surah Al-Fatihah ini bahwa di antara yang menjadi dalil bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub ya sampai walad dolin adalah satu ayat, yaitu karena adanya hubungan sifat, ya, sifat dalam bahasa Indonesia ya sifat sama. Dan juga adanya istisna. Istisna itu pengecualian. Ya, adanya hubungan antara kata sifat, ya ingat-ingat aja, dan juga istisna atau pengecualian. Jadi dua sebabnya itu. Saya beri contoh gampangnya gini, biar Bapak nggak pusing ya. Dalam bahasa Arab ada yang namanya huruf jer. Orang pondokan manggilnya jer. Tapi kalau orang Jakarta biasanya ngomongnya huruf jar, ya, huruf jar. Huruf jar itu banyak, ada bi, ila, an, ya itu macam-macam lah. Nah, ini saya ambil contoh biar Bapak gampang aja. Huruf jar diantaranya nih, bi nih, ba ya. Ketika ada bi, maka lafaz awalnya dikasroh, billahi. Ya, Bapak baca wal asri innal insana lafi illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, kasroh lagi. Wa tawassaw bis sabri, kasroh lagi. Jadi di antara fungsinya bi, huruf jar itu adalah mengkasrohkan. Sebetulnya bukan mengkasrohkan, menjarkan, namanya itu huruf jar, menjarkan. Nah, tanda huruf jar itu di antaranya adalah kasroh. Amin dulu ya sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lari ke lafaz bismillah.
aslinya bahasa Arabnya ismun. Ini juga bahasa Arab yang kemudian diadopsi oleh bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, bahasa Arabnya adalah ismun. Ya, dijadiin bahasa Sunda, dijadiin bahasa Jawa, asma. Ya, bahasa Sunda asmana saha. Bahasa Jawa asmani pun sinten. Nah, diambil dari bahasa Arab ismun. Ya, makanya ada istilah kalimat isim, nama. Aslinya dia domatain. Ini aslinya nih, domatain ismun. Ya. Ketika kemasukan ba ini, maka nggak boleh didomatain lagi, tapi harus dikasroh. Seperti lafaz Allah, ketika lafaz Allah berdiri sendiri, maka bapak bacanya harus hu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi lafaz Allah yang doma ini harus berubah menjadi kasroh ketika kemasukan ba. Maka ketika ada ba bukan lagi Allahu, tapi billahi, bukan billahu. Paham? Paham nih? Wis paham aja udah. Ya, jadi aslinya bukan billahu, tapi billahi. Nah, berarti ba ini juga merubah harokat. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bismillah. Ini saya ambil contoh yang gampang dulu sebelum nanti lari ke sirotol ya. Nah, kenapa lafaz bismillah itu ini kasroh, ini kasroh, ini kasroh? Ya karena satu susunan. Dengan adanya ba, bi, maka lafaz ismun menjadi bismi. Lah, alifnya kemana Ustaz? Alifnya mahdhuf. Alifnya dibuang. Asluhu, aslinya bi ismi, aslinya. Bi ismillahirrahmanirrahim. Aslinya bi ismillahirrahmanirrahim. Tapi orang Arab berat nyebut lafaz bi ismi. Orang Arab berat, kalau kita orang Indonesia gampang. Makanya bulan-bulan saya ngomong, orang Indonesia itu orang paling fasih. Ngomong Arab bisa, ngomong bahasa Inggris bisa, Jepang bisa, bahasa Cina bisa. Lah orang Cina suruh ngomong Arab, kagak bisa. Jadi L semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahmanirrahim. Iya. Orang Jepang suruh ngomong Arab, ya kan? Jadi R semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang Indonesia bisa Jepang, bisa Cina, bisa Inggris tuh. Makanya gak usah kaget kalau guru-guru kita dari Syekh Nawawi Banten, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Mahfud Termas, macam-macam itu jadi imam besar semua Pak di sana. Zaman dulu, ya zaman dulu. Sebelum Saudi dikuasai sama kerajaan Saud. Nah balik lagi. Nah jadi aslinya ini biismi. Cuman orang Arab ribet ngucap biismi. Kalau kita orang Indonesia gampang. Makanya sama dia dimahdhuf, dibuang. Untuk memudahkan cara baca ya menjadi bismi ya, maka lafaz bi ismi menjadi bismi, alifnya dibuang bismi. Nah intinya ketika ada ba maka berubahlah ismun tadi yang harokatnya doma menjadi kasroh. Untuk membuktikan bapak-bapak paham, saya tanya nih, ada lafaz Muhammadun. Kalau kita bacakan Muhammadur Rasulullah, ya enggak? Muhammadun. Ada lafaz Muhammadun. Kira-kira kalau kemasukan bi jadinya apa? Muhammadun kemasukan bi jadinya apa? Di Muhammadin. Allahu kemasukan bi billahi. Ismu kemasukan bi bismi. Maka Muhammadun kemasukan bi Muhammadin. Makanya kalau di akidah tauhid ya, akidah mujmalah itu raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya. Makanya bukan bi Muhammadun, tapi bi Muhammadin. Sebab ada bi. Paham ya? Nah, wis pahamin aja dah. Nah, kita lanjut nih. Bismillah. Lah, kenapa ini jadi ikut kasroh juga? Nah, ini sama nih sama ini. Karena ada hubungan antara lafaz Allah dengan ismun, dengan nama Allah. Kalau dalam bahasa Arab namanya mudhof ilaih. Nah, ini saya kasih tahu aslinya dulu. Aslinya adalah ismullahi. Lafaz pertama di doma, lafaz kedua di kasroh. Rasulullahi. Lafaz pertama di doma, lafaz kedua di kasroh. Ini rumus.
Ya, dalam bahasa Arab namanya idhofah, dua kata yang jadi satu. Ketika lafaz Rasul sendiri, Allah sendiri itu suatu kata yang berbeda. Rasul sama Allah. Tapi ketika dua-duanya digabungin, Rasulullah, maka yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Paham ya? Ketika Rasul sendiri, Allah sendiri, Rasul sama Allah dipisah, maknanya pasti berbeda. Tapi ketika digabung jadi satu kata Rasulullah, maka menjadi lafaz yang satu arti. Dulu saya nyontohin, Bapak nyebut pasar sama jangkrik, itu beda. Pasar berdiri sendiri, jangkrik berdiri sendiri. Tapi ketika kita gabungin pasar jangkrik, maka yang dimaksud pasar yang di sini. Paham ya? Itu namanya dalam bahasa Arab idhofah. Ya, susunan dua kata yang menjadi satu. Yang pertamanya namanya mudhof, yang keduanya namanya mudhof ilaih. Yang pertamanya mudhof, yang keduanya mudhof ilaih. Makanya lafaz ismullahi ketika kemasukan ba, bi, maka menjadi bismillahi. Kalau ininya berarti yang dari sananya. Berarti ini kagak berubah, kagak dari sana udah begitu. Paham? Nah, begitu pula dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah kita masukin bi, maka menjadi bi rasulillahi. Makanya dalam sholawat tuh bi rasulillah, bi rasulillahi wal badawiyah wa rijalim min bani alawi. Ya kan? Salaku fit. Nah, ini tuh diambil dari kata bi rasulillah. Ya. Jadi lafaz Allah ini memang aslinya dari sini, dari mudhof ilaih. Nah, sekarang kemudian kenapa yang ini ikut kasroh? Nah, ini yang disebut dengan sifat. Ya, jadi baru kita lari ke sifat nih. Kan tadi disebutin ya, di antara sebab mengapa lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub ayat ke-7 bukan ayat ke-8, enggak ada 8 ya 7 doang, karena merupakan sifat dan istisna. Ya. Nah, di sini akan kita bahas apa itu sifat. Ketika ada satu kata yang perlu disifati, ya dalam bahasa Indonesia disebutnya sifat. Nah, lafaz Ar-Rahman, ini saya bertanda nun, ya singkatan naat, sifat. Sifat Ar-Rahman itu menjelaskan sifatnya Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Ya kan? Nah, kira-kira bisa nggak berdiri sendiri lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim tanpa lafaz Allah? Nggak bisa, karena dia sifat. Saya beri pakai bahasa Indonesia. Ya, emang kalau kayak gini harus bahasa Indonesia ya. Apa yang enak? Pak Haji Wagimin aja ya. Nah, Bapak Haji Wagimin, orang yang baik hati telah datang. Misalnya gitu ya. Bapak Haji Wagimin, orang yang baik hati telah datang. Orang yang baik hati itu kan sifatnya Haji Wagimin, ya kan? Seandainya lafaz orang yang baik hatinya dihilangin, kita masih bisa paham. Bapak Haji Wagimin telah datang, bisa kita paham. Tapi kalau cuma sifatnya yang disebutin, orang yang baik telah datang, nggak disebutin Pak Haji Wagiminnya, namanya nggak disebutin, orang yang baik telah datang. Paham nggak kita siapa yang datang? Enggak. Paham ya yang di situ ya? Nah, kata orang yang baik tadi itu mensifati kata Bapak Haji Wagimin. Bapak Haji Wagimin yang baik hati telah datang. Bapak Haji Wagiminnya isim, ya, katanya nama orangnya. Yang baik hatinya kata sifatnya. Nah, sekarang kita lari ke sini. Allah ini adalah isimnya, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi adalah sifatnya. Sifatnya Allah adalah Rahman, Maha Pengasih. Sifatnya Allah yang kedua adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bisa nggak berdiri Ar-Rahman Ar-Rahim tanpa lafaz Allah? Nggak bisa. Nah, ini sifat pertama. Ini sifat Allah yang kedua. Sesuatu yang disifati dalam hal ini Allah, Tuhan kita, disebutnya mausuf. Sifatnya ya tetap bahasa Arab ya sifat sama bahasa Indonesia juga sama sifat. Sesuatu yang disifati namanya
namanya mausuf. Jadi kalau tadi misalnya Bapak Haji Wagimin yang baik hati telah datang, sifatnya itu adalah baik hati. Pak Haji Wagiminnya sebagai mausuf, orang yang disifati. Paham ya? Nah, maka ketika disifatin ya tentunya ngikutin harokatnya. Makanya diberilah harokat kasroh, rohmani, rohimi, nggak boleh rohmanu, nggak boleh rohimu, nggak boleh. Walaupun nanti di Quran Bapak bakal ketemu rohmanu, rohim ada, tapi dalam hal ini nggak boleh karena dia menjadi sifat lafaz Allah yang dibaca jer. Nah, tanda jernya itu adalah kasroh. Gitu. Nah, saya beri contoh lain. Bapak sering tawasul ya, kita baca ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nah, ini juga ila ini merupakan huruf jer. Tadi bisa sebutin ya, huruf jer itu banyak. Makanya kalau di pondok itu anak pesantren itu suruh ngapalin huruf jer. Ya dari min, ila, an, ba, fi dan seterusnya lah. Nah, ketika ada lafaz ila huruf jer, maka aslinya hadrotun menjadi hadroti, Nabiullah menjadi nabi, lafaz Nabi Mustafa Rasulillah nggak bisa diganti. Sama seperti ini. Makanya nggak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh di doma nu atau di fathah Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh karena Rahmanirrahim di kasroh itu mengikuti lafaz Allah. Begitu pula dengan ini, nggak boleh kita baca ila hadratin nabiyyu, nggak boleh, harus dibaca ila hadratin nabiyyi Mustafa. Lah ini kok Mustafa kok pakai fathah? Aslinya Mustafayi. Orang Arab berat nyebut yi itu, kalau kita gampang yi gampang, maka digantilah bentuk alifnya nih seperti bentuk ya, namanya alif lazimah. Gitu. Harokatnya diubah menjadi fathah berdiri, ya, menjadi mat asli Mustafa. Tapi lanjutannya Muhammadnya tetap Muhammadin, nah, Rasulillah tetap. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin tetap. Lah ini kan masih sambungan sini. Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak mau tambahin apa lah depannya misalnya? Nabi Yuna. Ila hadrati Nabiyyi, bukan Nabi Yuna. Sayyiduna. Ila hadrati Sayyidi. Nggak boleh Sayyiduna. Kalau berdiri sendiri Sayyiduna. Kalau berdiri sendiri. Tapi kalau udah kemasukan huruf jer sama ini, maka berubah dia menjadi Sayyidina. Nah sekarang kita lari nih ke ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, tunjukilah kami ya Allah. Siratal ini jadi maf'ul namanya. Ya singkat minfa maf'ul. Siratal mustaqim. Nah, sekarang kita lari nih. Ya, lihat harokatnya apa? Fathah. Karena harokatnya fathah, mustaqim juga harokatnya fathah. Maka lafaz ayat ke-7 nggak boleh sirotil, nggak boleh juga sirotol, maka harus diberikan harokat fathah juga. Sirotol. Fathah pada lafaz sirotol menandakan bahwa ada hubungan. Kalau tadi kita bahas secara mana ya, ini secara bahasa Arabnya. Lafaz sirotol ladina berarti ada hubungannya dengan lafaz sirotol mustaqim, karena lafaz sirotol itu tidak berubah harokatnya, tetap fathah. Padahal tadi disebutin di sini, kalau ibtidaul ayat pertama itu biasanya doma. Dalam bahasa Arab namanya mubtada. Mubtada itu awal dari kata, awal dari kalimat itu biasanya doma. Contoh, alhamdu, bukan alhamdi, bukan alhamda, alhamdu. Al-qari'atu, nggak ada al-qari'ata, nggak ada. Al-qari'atu, cuman kita bacanya di wakof, al-qari'at, mal-qari'at, ya kan? Tapi setar pertamanya al-qari'atu doma, alhamdu
duduk. Nah, kalau memang dia awalan harusnya bukan siroto tapi sirotul. Sirotul ladina. Lah, kok ini diberikan harokat sama Allah siroto? Oh, berarti ada hubungannya antara ayat ke-7 dengan ayat ke-6 kalau begitu. Oh, berarti ayat ke-7 sirotul ladina ini gak bisa berdiri sendiri. Berarti ada hubungannya dengan ayat ke-6. Lalu pertanyaannya secara nahwu, secara bahasa Arab, secara lugah, sebagai apa kedudukannya dia? Nah, dijelaskan dalam bahasa Arab namanya badal. Badal itu artinya pengganti. Ya. Badal itu merupakan tabe. Tabe itu satu lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya. Sama kayak ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa. Ya. Ketika belum menyebutin Nabi Muhammad, ini masih pada tanya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa. Kalau kita terjemahin ya, kepada Nabi pilihan. Mustafa itu Nabi pilihan. Selama Bapak belum nyebutin Muhammad, maka nggak jelas itu siapa yang dimaksud. Ketika sudah Mustafa Muhammadin, nah, oh berarti yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nah, lafaz Muhammad yang tadi itu sebagai badal namanya. Ya, sebagai pengganti lafaz yang sebelumnya kita sebutin. Kepada junjungan kami, pimpinan kami, baginda kami. Badalnya yaitu Nabi Muhammad. Nah, kata yaitu Nabi Muhammad adalah badal. Nah, lafaz siratal ladzina ini juga badal. Ketika kita mengatakan ya Allah tunjukilah kami di jalan yang lurus. Jalannya kayak gimana? Maka disebutin yaitu ya Allah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu ya. Jadi ini merupakan sifat daripada lafaz ihdinas siratal mustaqim. Terus bantahan yang kedua, seandainya ghairil maghdubi dijadikan ayat ke-8. Kok dijadikan ayat ke-8? Mustahil. Kenapa? Karena ada istisna lafaz ghairi. Ketika seseorang tidak menampakkan lafaz ghairi istisna di situ, maka nanti akan rancu, akan jadi aneh. Contohnya yang paling gampang ya, Bapak misalnya syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah, pasti ada ilahnya. Itu namanya istisna. Istisna itu pengecualian. Ya, kalau ini kan kalau kita terjemahkan, saya minta petunjuk ya Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Masalahnya orang yang diberi nikmat itu ada dua macam. Ada yang disenengin sama Allah karena dia bersyukur. Ada yang diberi nikmat itu dia kufur, dibenci sama Allah. Maka diperjelas ghairil maghdubi. Tapi bukan jalan kau yang benci ya Allah. Kan yang diberi nikmat ada dua macam. Ada yang syukur, ada yang kufur. Nah, jadikan kami yang an'amta alaihim yang mendapat nikmat, tapi bukan ghairil maghdub, bukan yang kufur. Nah, yang bukan yang kufur tadi namanya istisna. Istisna itu menjadikan sebuah kata itu menjadi sempurna secara bahasa. Coba nih Bapak gampangnya ya. Ada lafaz misalnya asyhadu alla tanpa ada ilah. Itu bahaya loh Pak. Coba Bapak bayangin. Asyhadu alla ilaha tanpa illallah. Asyhadu alla ilaha. Asyhadu saya bersaksi an la ilaha bahwa tidak ada Tuhan. Jadi ateis, ya kan? Jadi kafir kita, maka butuh lafaz illallah. Makanya dalam kitab Maraqiyul Ubudiyah itu disebutin ketika kita melafazkan la ilaha illallah itu sebetulnya kita pertama lagi mengateiskan diri. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Jadi kita lagi mengateiskan diri. Sapi bukan Tuhan, patung bukan Tuhan, batu bukan Tuhan, langit bukan Tuhan, bumi bukan Tuhan, planet bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan. Jadi kita lagi mengateiskan diri. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Lalu datang keterangan yang paling penting, illallah, kecuali Allah. Berarti selain itu semuanya memang bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Jadi yang sakralnya itu adalah di lafaz illallahnya itu. Karena ada orang yang menuhankan batu, ada orang yang menuhankan
patung, ada orang menuhankan matahari, ada orang menuhankan bulan, planet dan seterusnya. Saya nggak mau jadi itu, illallah kecuali Allah. Pokoknya selain itu adalah bukan Tuhan. Yang Tuhan hanyalah Allah. Nah sama. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang diberikan jalan nikmatnya Allah. Tapi kan ada yang dapat nikmat terus dia senang, dia syukur. Ada yang dia dapat nikmat masih ngegerutu, kufur pada Allah. Nah makanya dipertegas, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang kau benci, dan juga walad dhalin, bukan jalan orang yang sesat. Karena ada juga orang yang dia nikmatnya diterima, dia bersyukur, tapi gak menjadikan nikmat itu sebagai fasilitas, sebagai wasilah untuk beribadah. Jadi dalam hal ini orang yang menerima nikmat itu ada tiga. Satu, nikmat dia terima tapi dia kufur. Nah itu yang dikategorikan ghairil maghdub. Allah benci orang kayak gitu. Dikasih nikmat bukannya alhamdulillah, masih ngegerutu. Mojek dapat 50.000, 50.000 lagi. Udah syukur dikasih sama Allah, boro-boro alhamdulillah, boro-boro alhamdulillah. Ini orang dibenci, nah itu yang disebut maghdub. Tapi ada juga dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah dapat 50.000. Dipakai buat mabuk, buat beli ciu, ya mau beli whisky kemahalan, ya. Beli ciu aja ada orang, campur autan dikit, betul. Bersyukur tapi dialokasikannya kepada sesuatu yang buruk. Nah itu dolin, sesat. Tapi ada yang ketiga, nah ini yang kita harapin. Bukan cuma dapat nikmat, tapi juga bersyukur, dan kemudian apa-apa yang dimilikinya itu menjadi wasilah, dijadikan perantara untuk mendekatkan pada Allah. Duit cuma 50.000, dibeliin beras buat anak, buat istri, dibeliin lauk. Dapat duit 50.000 lagi, dibeliin sarung. Dapat duit 50.000 lagi, dibeliin buat beli peci. Jadi duitnya sama, 50.000, tapi apa yang didapatnya berbeda. Yang maghdub tadi duitnya kemana tahu larinya. Yang dolin itu buat bermaksiat pada Allah. Sementara yang ketiga yang kita harapkan, yang siratal ladzina alaihim, itu tujuannya adalah supaya kita menjadi golongan yang mendapatkan nikmat dan juga menjadikan nikmat tersebut sebagai fasilitas atau wasilah beribadah kepada Allah. Ya, jadi nggak sembarangan Pak Quran itu. Kesimpulannya untuk yang asani ini, yang pakai kedua, nanti ada pendapat yang ketiga ya, yang menguatkan kita. Kenapa harus diulang-ulang? Karena supaya kita jangan sampai baca Fatihah salah-salah. Biar tahu maknanya Fatihah itu bohong sampai segitu. Begitu sulitnya merangkai kata ini. Makanya Quran itu nggak bisa ditipu Pak. Quran nggak bisa dibohongin. Ada orang coba-coba mengubah Quran dari sisi harokat aja, ketahuan Pak. Beda sama kitab lain, Injil, Zabur, Taurat. Walaupun kita tetap wajib imanin ya. Tapi kalau Quran Bapak rubah deh, sirotil lagi, ketahuan salahnya. Seluruh dunia tahu. Karena gampang dicari, gampang. Supaya kita tidak sembarangan nama Quran. Ya, baca Quran, khususnya dalam hal ini Fatihah. Bapak sholat, Fatihahnya yang benar. Allahu Akbar. Habis baca Allah Akbar kabiro atau Allahumma baik-baik misalnya, baca yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Termasuk kalau Bapak jadi MC, barangkali di antara Bapak ada jadi MC, pembawa acara, kan buka acara biasanya pakai Fatihah ya. Mari jamaah, mari bapak-bapak, mari ibu-ibu, kita baca surah Fatihah. Kita mulai acara ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, baca yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ini panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan panjang semua kan? Iya kan? Anak TK juga tahu Bismillahirrahmanirrahim ini panjang. Nah, tapi kebanyakan sekarang MC main cepet-cepet aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia kan aku. Itu cuma ada di Indonesia, Pak. Cuma ada di Indonesia. Di Arab nggak ada kalau kita baca kayak gitu. Makanya orang Arab kayak Indonesia bingung. Bisa aja orang Indonesia bingung. Saking pasenya tuh kayak gitu. Orang Arab suruh ngomong ini nggak bisa.
Nggak bisa dibaca bismillahirrahmanirrahim. Emang ada bukan bahasa kayak gitu. Makanya dulu pernah saya sampaikan ya, orang kalau ngerti tajwid, ngerti taksim tersiksa, Pak. Tersiksa kalau ada dengar orang baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin ya. Dia kalau yang bodoh sih karuan ya, ngikutin. Kalau yang ngerti baca Fatihah begitu amat. Doanya panjang dan doa apa yang diminta, Fatihahnya sembarangan. Ya. Jadi biar kita cinta sama Quran, terlebih lagi khususnya Fatihah ya, hati-hati. Jadi Fatihah itu secara mukjizat Al-Qurannya ada, secara sisi bahasanya pun ada. Misalnya kita sambung dan selanjutnya bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.